Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Hosea pasal 5. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini hai para imam. Perhatikanlah hai kaum Israel. Dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu. Karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim, maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Bengkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing, domba, dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasaan akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Israel mencari pertolongan di mana-mana, tetapi sia-sia. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen. Gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang bergeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung, tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada lagi, dan tidak ada yang melepaskan. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Hosea 5 ayat 1-15 merupakan bagian dari kitab Hosea yang berisi nubuatan mengenai hukuman Allah atas kerajaan Israel Utara atau Efraim dan kerajaan Israel Selatan atau Yehuda karena ketidaksetiaan dan dosa-dosa mereka. Ayat-ayat ini menggambarkan situasi spiritual yang buruk dan konsekuensi yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Hukuman akan datang ayat 1-7. Nubuatan ini dimulai dengan peringatan keras kepada para imam, bangsa Israel dan keluarga kerajaan. Mereka dituduh telah mendirikan perangkap dan jebakan untuk menjerat sesama mereka sendiri, menggambarkan ketidakadilan dan pengkhianatan di antara mereka. Allah menyatakan ia mengetahui ketidaksetiaan Efraim dan Israel yang disimbolkan sebagai perzinahan dan penajisan diri. Mereka telah menolak untuk kembali kepada Allah karena roh perzinahan ada di antara mereka. Keangkuhan dan dosa-dosa mereka menjadi saksi atas kebinasaan mereka sendiri. Korban-korban mereka ditolak karena hati mereka jauh dari Allah. Pengkhianatan mereka menghasilkan hukuman yang pasti, yaitu kehancuran yang akan menimpa mereka dan tanah mereka.
seruan peringatan dan kehancuran ayat 8-11. Sangkakala dan nafiri ditiupkan sebagai tanda peringatan atas hukuman yang akan datang. Efraim sebagai simbol kerajaan utara akan menjadi tandus. Para pemimpin Yehuda dituduh menggeser batas-batas keadilan dan murka Allah akan dicurahkan kepada mereka. Efraim tertindas dan hancur karena teguhnya dalam mengikuti kesia-siaan. Allah akan menjadi seperti ngengat dan belatung yang memakan habis mereka. Upaya yang sia-sia dan hukum yang tak terelakkan. Ayat 12-15. Ketika Efraim dan Yehuda menyadari penderitaan mereka mencari bantuan dari Asyur, tetapi tidak mendapatkan kesembuhan. Ini menggambarkan upaya sia-sia untuk mencari solusi di luar Allah. Allah menggambarkan dirinya sebagai singa yang akan menerkam, membawa lari dan tidak ada yang dapat melepaskan mereka dari hukumannya. Namun di balik hukuman itu terdapat harapan. Allah akan kembali ke tempatnya sampai bangsa Israel mengakui dosa-dosa mereka dan mencari wajahnya. Dalam kesesakan mereka akan merindukannya. Renungannya bagi kita dari Hosea 5:1-15 adalah pengingat akan konsekuensi dari ketidaktaatan dan dosa. Meskipun hukuman dijanjikan, terdapat harapan dari pertobatan dan pemulihan. Pesan ini relevan hingga saat ini, mengingatkan kita akan pentingnya kesetiaan kepada Allah dan konsekuensi dari hidup yang jauh darinya. Kita juga diingatkan bahwa pertobatan dan pencarian akan wajah Allah adalah jalan menuju pemulihan dan restorasi. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.